Pembaca dan pemirsa CNBC Indonesia, jangan lewatkan BNI Invest Time Week hingga 11 April 2021 karena Anda berkesempatan mendapatkan hadiah dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda. Jangan sampai ketinggalan, ayo scan sekarang untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah lainnya. Khusus BNI Gria Invest Time Week, ada hadiah BNI Tap Cash senilai Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Ini gratis dan tidak dipungut biaya. Selain itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih detail terkait produk dari BNI dan keuntungan apa saja yang bisa didapatkan, Anda bisa scan QR Code berikut ini karena di dalamnya ada banyak sekali produk-produk unggulan dan khusus untuk BNI Gria, salah satu kelebihan KPR-nya adalah suku bunga ringan dan tetap mulai dari 4,75% per tahunnya. Dan untuk mengulas soal solusi dalam memiliki rumah, kami juga masih terhubung dengan Vice President Produk Consumer BNI, Egos Mahar. Pak Egos, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, menarik sekali terkait dengan KPR. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa relaksasi kredit rumah di BNI saat ini? Apa saja kemudahan yang ditawarkan? Baik, Aneka tadi seperti Aneka sudah sampaikan bahwa kami menawarkan suku bunga yang bersaing ya, bersaing dimulai dari 4,75. Kenapa 4,75? Karena memang tahun ini BNI berusia 75 tahun, sudah eksis selama 75 tahun, sehingga kami memakai angka 75 ini menjadi poin dua angka di belakang, jadi 4,75 per annum efektif. Kita mulai dari situ, dan kemudian yang kedua di masa pandemi tadi kita perlu berinovasi ya, karena memang daya beli masyarakat atau kemampuan untuk mengangsur kredit itu terkoreksi dengan kondisi saat ini, sehingga kami menawarkan seandainya memang penghasilan itu menurun ya, kami menawarkan selama 2 tahun ini cukup membayar bunga saja. Yang pertama sudah bunganya 4,75, dan kemudian yang kedua harusnya angsuran itu dimulai dari pokok plus bunga. Nah, kita menawarkan program 2 tahun pertama itu cukup membayar bunga saja. Ya, jadi sangat ringan. Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan suku bunga yang fix sampai dengan 10 tahun. Ya, biasanya program-program itu hanya mungkin 3 atau maksimal 5 tahun, tetapi BNI menawarkan 10 tahun bunganya tidak berubah, sehingga masyarakat bisa menilai kemampuannya dan angsuran itu akan tidak berubah sampai dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga bisa mengatur pengeluarannya dengan baik. Kita tahu bahwa penghasilan itu tentu tiap tahun akan mengalami kenaikan, sementara angsurannya akan relatif tetap dan relatif terukur. Jadi itu yang kita tawarkan di tengah masa pandemi. Dan kemudian kita juga menawarkan kemudahan akses dengan pengajuan kredit secara online ya, dengan e-form. Kita bisa mengajukan KPR, tidak perlu datang lagi ke cabang, tapi kita bisa mengisi pengajuan kita melalui e-form yang dapat diakses di dalam website BNI ya, ataupun di aplikasi mobile banking yang dapat dipergunakan oleh nasabah BNI. Baik, Pak Egos, tadi disampaikan mulai dari 4,75%, tapi ini nanti kembali lagi kepada profil risiko kah seperti itu? Oh iya, tentu saja ya, karena yang berhak mendapatkan bunga murah adalah calon debitur dengan profil resiko yang kita akses cukup rendah. Karena di dalam penentuan model untuk suku bunga itu selain komponen cost of fund, kemudian ada overhead, itu ada credit risk premium. Nah, credit risk premium itu kita akses berdasarkan periode waktu tertentu, ya, mana yang masuk kriteria dengan resiko rendah tentu bisa kita tawarkan dengan bunga 4,7. Atau kredit risk-nya tadi di-cover oleh pihak ketiga, misalnya developer. Oke, seandainya si customer ini nanti kreditnya macet gitu ya, developer akan mengambil alih, akan membeli kembali propertinya dan kemudian menyelesaikan kreditnya. Biasanya kita akan nilai itu sebagai kredit yang resikonya rendah dan akan mempengaruhi penawaran suku bunga.
Baik Pak Egos, tadi sebelumnya juga sempat disampaikan ini kalau masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan ini profil risikonya termasuk rendah begitu. Tapi kalau dari antara karyawan ini, yang mana yang berpotensi untuk mendapatkan bunga hingga 4,75%? Jadi karya pertama tentu yang tadi yang saya sampaikan ya, yang sustain ya, tentu dari institusi-institusi yang memang secara keberadaannya kita pastikan dalam waktu yang cukup panjang itu tetap eksis ya, ya instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan multinational company dan sebagainya. Itu biasanya kita akses dan kita nilai untuk dapat menerima kredit dengan suku bunga yang rendah karena memang profil risikonya rendah. Tetapi bedanya juga kalaupun tidak bisa menerima itu bedanya juga tidak terlalu signifikan ya anak saya. Setahun mungkin beda 1 atau 2% untuk yang reguler. Jadi prinsipnya siapa yang masuk kriteria customer dengan profil risiko rendah sebetulnya masih menerima suku bunga yang cukup rendah juga. Tapi memang beda dikit lah karena kita akses dari sisi resikonya. Baik, kalau dinilai dari segi penghasilan, ini kalau menurut BNI, jumlah persentase yang aman di antara KPR yang diajukan dengan penghasilan yang dimiliki oleh calon nasabah ini seberapa besar? Ya, untuk alokasi angsuran per bulan, ya, kalau kita bicara aman, tentu angka di bawah 50% itu relatif aman ya. Tergantung berapa besar penghasilannya. Semakin besar penghasilannya, maka alokasi untuk pembayaran angsurannya bisa aja di atas 50%. Tetapi menurut saya yang relatif aman adalah 50% karena kita mesti menghitung cost of living dan pengeluaran yang lain, kemudian saving dan sebagainya. Jadi antara 30 sampai 50% ini relatif cukup aman untuk kita alokasikan sebagai angsuran kredit KPR ya. Baik, 30 hingga 50%. Lalu untuk pangsa pasarnya sendiri bagi BNI Gria ini seperti apa Pak Egos? Kita pangsa pasar sebetulnya kita mengikuti tren di industri ya. Karena memang sekarang di industri itu yang sedang tinggi permintaannya adalah yang menengah ke bawah. Kami tidak membatasi secara khusus gitu. Kalau memang ada pengajuan yang di atas 1 miliar ataupun yang tinggi gitu ya, yang besar, sepanjang dia visible dan eligible, kami tetap akan memberikan. Tapi memang pada akhir-akhir ini permintaan di segmen yang rumah-rumah yang high-end, yang komersial memang mengalami koreksi yang cukup dalam. Jadi kita mengikuti industri, dan di industri permintaan yang cukup tinggi adalah yang di bawah 1 miliar. Dan kita akan fokus di situ, karena memang yang ada untuk kita garap adalah di situ. Baik, lalu untuk pendekatannya seperti apa dari BNI Gria? Apakah ada pendekatan khusus atau justru program-program untuk milenial yang mungkin tertarik untuk masuk KPR? Ya, milenial ini jadi satu yang kita fokuskan ekspansinya ya. Kenapa? Karena milenial jumlahnya cukup besar ya, dari data yang ada udah mungkin 70 juta tenaga kerja di Indonesia nih. Itu milenial gitu ya. Kita meng-create tentu produk-produk yang sesuai. Yang pertama, kita bagi milenial sekarang memang dari sisi usia, KPR ini kan ada batas usia tertingginya ya, kurang lebih di angka pensiun itu 55 sampai 60 dan kemudian untuk pengusaha di kurang lebih 65 tahun. Jadi kalau milenial ini masih punya waktu yang cukup banyak untuk dia ngambil KPR. Jadi untuk milenial kita tawarkan KPR dengan tenor atau jangka waktu sampai dengan 30 tahun sebetulnya. Jadi angsuran per bulannya bisa lebih ringan dan maksimum kreditnya juga bisa lebih besar. Itu untuk milenial. Kemudian milenial ini juga sekarang kan kepraktisan ya. Jadi kita bekerja sama dengan pengembang-pengembang yang menawarkan properti baik itu apartemen ya, high rise building maupun rumah tapak yang memang sesuai dengan kebutuhan milenial ya, yang tidak terlalu besar, modelnya yang modern, kemudian akses mudah dan sebagainya. Ya, jadi memang
Satu, kita memberikan tenor yang panjang, dan kemudian kita memberikan suku bunga yang murah, ya, suku bunga yang bersaing gitu ya. Dan kemudian kita bekerja sama dengan penyedia perumahan yang memang ditujukan khusus untuk segmen milenial yang mudah diakses dan praktis untuk perawatan, kemudian modelnya juga sesuai dengan keinginan dari para milenial. Baik, Pak Egos, mungkin yang menjadi pertanyaan dari para milenial ini terakhir adalah apa sih yang harus dipersiapkan jika ingin mengajukan KPR mungkin untuk rumah pertama? Tipsnya langsung dari BNI Gria seperti apa? Baik. Yang pertama pasti milenialnya harus punya pekerjaan dulu, pekerjaan yang tetap gitu ya. Karena KPR-nya jangka panjang, jadi memang pekerjaan itu bisa diakses dan bisa menjamin memiliki penghasilan dalam jangka panjang. Terus yang kedua, pilihlah rumah yang memang sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Mungkin kalau mau ideal cari rumah yang di tengah kota, yang luasnya sesuai dengan keinginan kita yang ideal. Mungkin untuk menuju situ kita sekarang belum, tapi yang penting harus ambil langkah sekarang, langkah berani, putuskan untuk ngambil yang sesuai dengan kemampuan, mungkin kecil dulu, karena biasanya KPR ini jangka waktu 30 tahun, tapi berdasarkan data historis kita, 10 tahun itu biasanya dilunasi ya, dan kemudian ditukar dengan rumah yang lebih besar dan lebih layak. Jadi memang milenial sekarang nggak apa-apa, sekarang sesuaikan dengan kemampuan, ambil properti yang memang secara marketabilitasnya baik, dan tentu saja aspek legalnya juga terjamin, sehingga pada saat nanti kemampuannya meningkat, kebutuhannya dengan berkeluarga dan sesuai kebutuhannya juga meningkat, maka rumah yang dimiliki bisa dijual ya dengan harga yang baik dan dikonversi dengan rumah yang sesuai dengan kebutuhan pada saat nanti. Ya. Dan kalau memang masih belum cukup, itu biasanya dibantu dengan kredit. Jadi tetap bisa memanfaatkan leverage kredit yang ada. Sehingga tahapan-tahapan untuk memiliki rumah ideal nanti yang 7 itu harus dimulai dari sekarang. Jadi milenial harus ambil langkah berani. Jangan anggap itu sesuatu yang berat, tetapi harus kita mulai walaupun dengan rumah kecil. Nanti kalau penghasilan kita naik, itu bisa kita konversikan menjadi rumah yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Egos Mahar selaku Vice President Produk Consumer BNI telah bersama kami di Invest Time Week kali ini.